dalam mengerjakannya Kak. Nah, ini tolong dipikirnya ini gimana Kak? Oke, tapi sebelumnya saya mau terima kasih ya Mbak Tarita sama Mbak Auladina. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, ini Mbak Auladina apakah mahasiswa? Gitu. Ini mungkin bisa dijawab Kak Auladina. Apakah Kak Auladina ini mahasiswa atau apa gitu profesinya? Biar bisa disesuaikan jawabannya sama Kak Erin ya. Soalnya kan beda-beda ya. Nah ternyata beliau mahasiswa Kak, katanya Kak. Gimana nih Kak? Oh mahasiswa. Kalau berarti saya menjawab sesuai dengan pengalaman saya dulu waktu masih jadi mahasiswa ya. Nah jadi kalau saya punya buku khusus kayak timetable kayak gitu. Jadi timetable-nya saya buat per hari. Jadi memang nggak selalu bisa dilakukan tepat seperti itu, tapi paling nggak sehari itu saya udah tahu saya mau ngapain aja dengan kurun waktu yang seperti apa gitu. Dan paling nggak tuh 80% lah gitu tepat waktunya dan terlaksananya. Jadi misalnya pagi saya bangun dulu jam berapa, saya ngapain dulu, yang misalnya kayak sholat, makan, bla 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 gitu. Karena kalau kelas paling pagi itu jam 8 buat saya bangun jam 5 gitu kan, jam 5 persiapan apa segala macam, setengah 8 udah cus. Nah kalau misalnya kelasnya selesai jam 12, macam-macam sih, tergantung sehari itu tuh kelas selesai jam berapa, jadi disesuaikan dengan kelas hari itu jam berapa selesainya, baru kegiatan setelahnya itu bisa disesuaikan. Misalnya kalau hari Senin selesai jam 12 siang gitu kan. Nah di hari itu ada kegiatan organisasi mahasiswa nggak? Nah kalau misalnya di hari itu ada kegiatan organisasi mahasiswa, dahulukan itu dulu. Nanti begitu selesai kegiatan ormawanya, jangan nongkrong. Itu jangan nongkrong, karena yang bikin kita tuh jadi kebablasan itu biasa habis kegiatan ormawa kita nongkrong dulu. Akhirnya PR hari itu atau kerjaan hari itu tuh nggak terkerjakan gitu, karena waktunya habis buat nongkrong. Nah karena kalau di tempat saya dulu bisa habis ayasek ulik, ayo kita ini dulu yuk, makan malam dulu yuk bareng. Nah makan malamnya mereka itu tuh habis makan ngopi itu mereka bisa nongkrong lagi gitu, nongkrong bahkan bisa ke klub gitu kan ya gimana ya gitu, kalau bisa dihindari gitu kan. Anyway akhirnya tuh bisa sampai jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam tidur. Gara-gara kita tidur jam 2 malam akhirnya bangunnya juga bablas dong, besok jadwalnya juga bablas dong. Nah gitu. Jadi kita ketahuin dulu. Oh ya maaf sebelumnya, prioritas kita dulu apa? Ingat prioritas kita adalah beribadah ya kan, beribadah, habis itu kuliah dan kegiatan yang positif seperti organisasi mahasiswa ini. Nah ini dulu yang kita atur gitu loh. Kayak tadi kalau misalnya kita udah kuliah, habis itu kita kegiatan ormawa, tapi di hari itu kita ada tugas kayak, atau di bulan itu kita ada tugas akhir buat kampus gitu kan, usahakan kita tidak nongkrong yang lamaan kayak gitu kan sama teman-teman ormawa kita. Oke, kalau makan malam doang gitu, anggaplah jam 8, setengah 9 udah balik gitu kan. Nah nanti pulang itu luangkan waktu, kalau saya biasanya luang waktunya 2-2,5 jam untuk kalau nggak baca-baca atau untuk kerjain tugas. Juga yang bikin orang tuh biasanya malas kerjain tugas adalah karena merasa harus selesai saat itu juga gitu. Sebenarnya tuh kalau di kampus saya, kalau di pengalaman saya pribadi, tugas ini tuh ada yang dikasih tugas itu tuh sependek-pendeknya 2 hari. Jadi dalam hari itu kenapa orang jadi harus ngerjain langsung habis saat itu juga, ngerjainnya last minute ya kan. Tapi kalau misalnya ngerjainnya itu bertahap, apalagi ada tugas akhir yang dikasih itu sebulan gitu. Nah itu kita cicil gitu loh. Jadi kita tuh nggak stres kayak gitu. Nah ini berhubungan sama time management tadi juga, karena kita kan udah capek tuh kuliah sama kegiatan ormawa gitu kan, atau misalnya ada ketemu sama teman atau apa gitu, pulangnya baru kita belajar gitu kan. Tapi karena kita udah dengan badan capek, kalau misalnya kita inget ya, aduh banyak banget lagi, itu kita langsung males gitu loh, langsung kerjaan yang gak fokus atau gak dikerjain sama sekali gitu. Nah makanya tadi pulangnya jangan terlalu telat, dan ketika ngerjakan dicicil supaya gak langsung terus habis semuanya sampai kita jadi terbebani gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerjain itu, oh iya kan hari ini cuma separagraf ya, oh iya kan hari ini cuma 1 atau 2 pertanyaan dulu, oh iya bisa lah gitu kan. Jadi kan kita kayak
kita tuh jadi lebih plong gitu loh. Nah gitu, jadi prioritas satu tadi prioritas apa yang dilakukan, terus yang kedua luangkan habis kegiatan seharian itu luangkan 2,5-3 jaman lah gitu untuk kita baca-baca atau ngerjain tugas itu gitu. Dan kalau misalnya ada tugas yang dikasih deadline pakai deadline 2 hari apalagi sebulan, itu tolong dicicil, jangan dikerjain di last minute karena itu yang bikin jadi kita kayak aduh waktunya nggak cukup kayak gitu. Nah itu terus juga kalau bisa jangan ngambil terlalu banyak organisasi mahasiswa, ambil secukupnya. Kalau kayak saya ada PPI, ada PPI untuk mewakili organisasi yang orang Indonesia, mewakili untuk yang organisasi internasional. Udah cukup buat saya seperti itu. Ada teman saya yang ngambil 4 waktu itu, olahraga lah, inilah itulah apa segala macam. Akhirnya dia dari 5 ya kalau nggak salah matkul 3 C. Nah itu karena dia nggak punya waktu, karena kan seperti yang saya bilang tadi, dalam 1 minggu itu kan mungkin di hari Senin adalah Ormawa, ISEC misalnya, di hari Rabu nanti adalah untuk PPI misalnya, ya kan masih ada hari-hari lainnya tuh gitu, termasuk weekend kan. Nah hari lain itu bisa untuk jalan-jalan atau untuk kita istirahat di rumah sambil kita ngerjain tugas gitu loh. Jadi jangan kemaruk lah. Ketika kita berorganisasi itu jangan kemaruk, itu juga salah satu bagian dari time management kita juga gitu. Karena orang sering bilang, wah kalau kamu organisasi nanti nggak bisa ini nih, kuliahnya nggak jalan gini. Itu padahal sebenarnya gara-gara dia kebanyakan gitu loh. Dan juga ketika kita kepanitiaan, biasa di panitiaan ya, kita ingat-ingat kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Ada orang yang pengennya tuh jadi koordinator terus, padahal udah tahu nih ada tugas lah, ada apalah segala macam gitu. Nah itu juga, karena kalau jadi orang kan tanggung jawabnya lebih besar, berarti waktunya untuk kegiatan itu juga lebih banyak potong tuh untuk kuliah. Jadi misalnya nih, kalau kegiatan ini udah jadi koor, nanti kegiatan selanjutnya jadi anggota aja lah dulu gitu, sekalian untuk berbagi sama teman kan. Nah jadi anggota kegiatan selanjutnya itu supaya kita ada waktu gitu loh untuk kita belajar, karena kemarin udah tersita untuk jadi koor. Nah jadi kita kompensasi kegiatan yang selanjutnya gitu. Jadi organisasi jalan, ini juga jalan. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi prioritas dulu, 1 hari itu ada schedule, jadi kuliah sampai jam berapa, Ormawa ada jam berapa, sisanya waktu malamnya belajar. Tapi kalau di hari yang nggak ada Ormawa, habis pulang kuliah, makan dulu atau ada duduk dulu sama teman, tapi nggak lama, gitu. Pulangnya tuh langsung belajar. Atau tidur dulu, malam belajar. Seperti itu. Itu kalau dari saya sih. Tapi setiap orang beda. Mungkin nanti bisa dengar dari Mas Yandri atau dari Mas Andra. Terima kasih. Baik, luar biasa banget ya teman-teman. Ini udah dikasih tips and trik tuh dari Kak Eri ini gimana caranya kita memanage waktu dengan baik. Nah, kata Kak Eri yang penting itu kita ngerti sama prioritas. Kemudian kita meluangkan waktu 2-3 jam untuk mengerjakan tugas. Kemudian adalah kuncinya itu kata Kak Eri juga salah satunya menyusul tugas yang ada deadline-nya teman-teman. Ini kayaknya Kak Eri udah hafal banget kelakuan mahasiswa Kak Eri ya. Bener. Ini ada mahasiswanya kakak nih di sini juga soalnya. Waduh, ya jadi Kak, beliau juga ketawa kan di rumah sama kayak Talita. Oh iya. Kayaknya sayang sekali kan karena kita keterbatasan waktu, jadi mungkin sesi sharing bersama kayak ini cukup sampai di sini. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa mungkin dikirimkan ke grup. Yang pertama nanti kayak ini ada waktu luang, kayak mungkin beliau berkenan dijawab, nanti akan dijawab sama beliau. Kak Eri ini untuk menutup sesi bersama kakak nih, kalau berkenan boleh dong Kak minta closing statement dari Kak Eri ini biar teman-teman tetap semangat belajar kita. Oke, ya terima kasih juga. Pertama-tama sebelum closing statement, pengen ucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah mau dengerin cuap-cuapnya kakak. Semoga nggak ngantuk, ya semoga yang sambil makan Indomie, mie-nya nggak bengkak. Dan untuk Mbak Talita, terima kasih juga untuk kesempatannya. Kalau dari kakak sih, ini hal yang sering sekali kakak bagi, kakak jelaskan juga setiap kali kakak ngisi webinar. Do what you love what you do. Ini moto kakak udah dari SMA. Jadi
supaya kita itu nggak terbebani, nggak stres ketika hidup, ketika kita bekerja atau belajar. Tentunya kita harus melakukan hal yang kita sukain, ya kan? Itu ada hubungannya dengan memilih jurusan gitu. Jadi pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya kamu. Perjuangkan itu sambil berdoa, tapi seandainya kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu cintai itu, mungkin ada hikmahnya, ada jalan lain dari Allah gitu kan, melalui hal lain. Kayak kakak tadi misalnya, kakak nggak bisa HI, udah diperjuangin segala macam, sedemikian rupa, nggak bisa. Akhirnya jalanannya adalah dengan kuliah ke luar negeri. Allah ngasih jalan kuliah ke luar negeri, which is ketemu sama orang-orang luar negeri dan belajar HI-nya tuh di situ gitu langsung. Nah, seperti itu. Jadi kakak belajar untuk mencintai hal yang kakak lakukan. Kakak nggak bisa melakukan hal yang kakak cintai, tapi yang kakak lakukan sekarang, kakak belajar mencintainya supaya kakak selalu berpikiran positif. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan beban, stres, dengan pikiran negatif, itu hasilnya nggak bagus. Insya Allah nggak akan bagus gitu. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang itu sulit atau bagi kamu, itu bukan punya aku, itu bukan minat bakat aku kayak gitu. Jangan kayak gitu dulu, dicoba dulu. Dan pasti insya Allah ada orang-orang yang willingly atau mau membantu kamu gitu untuk mengerjakan itu. Nah, untuk belajar itu. Jadi dicoba dulu, dicintai gitu. Coba untuk mencintai hal yang tadi dilakukan. Sama semuanya itu bermulai dari dirinya kalian. Kalian nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah dan dirinya kalian sendiri. Dan Allah pun nggak akan nolong kalau hambanya tidak berusaha, apalagi tidak berdoa. Nah, jadi dimulai dari diri kalian sendiri. Kalau mau keluar negeri, dari misalnya, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku nggak bisa ini, bla bla bla. Iya, belajar. Terus mau gimana lagi? Belajar dong. Nah, belajar bahasa Inggris, nilai dibagusin, ikut organisasi, oh ya BTW, ikut organisasi dan aktivitas kayak sosial gitu, itu bisa membantu kalian mengasah potensi, membantu kalian mencari tahu sebenarnya minat bakat kalian di mana. Serius deh. Nah, kayak kakak baru tahu kakak suka ngomong, kakak bisa jadi dosen setelah kakak ikut organisasi, pas ngomong-ngomong itu, dan sama pas debat. Nah, seperti itu. Jadi, dimulai dari diri kalian sendiri lah. Mau nemu minat, mau bisa bahasa Inggris, mau bisa keluar negeri, gitu. Dan jangan takut untuk menggunakan bahasa asing. Belajar sambil di-practice, karena practice makes perfect. Seperti itu. Oke, dipersiapkan dari sekarang. Nggak bisa, mau keluar negeri, mau kuliah atau pertukaran keluar negeri itu nggak bisa. Persiapannya last minute. Insya Allah nggak akan berhasil tuh kayaknya. Ya, banyak soalnya tuh teman-teman kakak itu belajar IELTS-nya, waduh, 2 minggu sebelum, pas tes, gagal. No, nggak ada. Oke? Ya, itu dari kakak cukup sekian. Terima kasih. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, akhirnya komitmen dari Kak Erin tadi, maka berhasil pula dari Erin bersama beliau. Terima kasih Kak Erin. Semoga ilmu yang dibagikan Kak Erin menjadi berkah dan ilmunya Kak Erin juga bersama saya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Kak Erin. Selanjutnya teman-teman, kita punya materi lagi yang tentunya nggak kalah keren dari Kak Erin ini. Beliau adalah Muhammad Yanti Pratama MD. Mungkin kita cek dulu. Assalamualaikum Kak Yanti, apa sudah bersama kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, alhamdulillah. Nih, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, semangat. Alhamdulillah baik ya Kak. Baik Kak, langsung saja. Di sini saya ingin membacakan pendidikan Kakak ya Kak. Mari. Ya, jadi di video beliau teman-teman ada yang menarik. Jadi pendidikan di sini terbiasa dengan latar belakang pendidikan yang Islami gitu. Jadi luar biasa sekali di mana prestasi beliau ini jalan dan agamanya tetap jalan ya Kak dia. Subhanallah. Di sini beliau adalah alumni MT Al-Warsiyah Matapura. Kemudian beliau juga alumni MTSM Model dan Salah jurusan A. Beliau juga alumni MAKM Matapura program khusus. Kemudian Matapura jurusan Keagamaan. Kemudian beliau juga alumni dari IAIN Antasari Bahasa Inggris Fakultas Sarjana Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kepada Kak Fitriani, waktu dan tempatnya kalian silakan.
Ya, terima kasih Kak Moderator, Kak Talita atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih standby, masih bersedia mau mendengar cuapan dan kicauan kami. Kita di sini sharing ya. Uh, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga tetap semangat dan gimana ya, mendengar cerita dari Kak Erin atau Bu Erin ya, terbiasa di kampus. Jadi kayak berasa flashback lagi ya, Kak Erin. berasa ya, benar-benar berasa kembali ke program itu jadi program musik ya. Saat program musik, saat balik program musik jadinya. Uh, Mulai dari mana ya? Karena ini beda banget ya 180 derajat secara akademik dan secara non akademik lah. Karena saya sebagian besar akan membawa Anda sekalian ke dunia pertukaran atau youth exchange. Beda dengan student exchange, beda dengan pertukaran siswa, pertukaran mahasiswa, pertukaran budaya. Kita sebenarnya youth exchange atau pertukaran pemuda. Jadi lebih kompleks dalam artian bukan menomorsekiankan pertukaran lain ya, cuman lebih representatif perwakilan Indonesia atau istilahnya sebagai duta muda Indonesia. Ya niatnya sebagai dubes, tidak hanya duta muda dulu lah ya, bismillah. Nah, sebelum lebih ke tips dan trik, sebelum ke persyaratan umum, sebelum ke persyaratan khusus, oh ya, suaranya jelas nggak ya? Di sini kayak buffering, jelas nggak? Oh ya, oh berarti di sini aja mungkin ya. Jadi lebih saya bawa ke dunia aja ya. Jadi kita terbang lagi dari tadi KRN dari Malaysia, China, Swiss, sampai ke Inggris 2. Sekarang kita terbang ke Australia. Welcome to selamat datang di negeri kanguru. Walaupun kanguru di sana dianggap ini ya, pernah saya makan daging kanguru di sana. Ya, jadi langsung dibawa ke sana. Nanti aja dulu tips dan trik atau persyaratan. Saya kenalkan apa sih yang saya ikuti program ini, yaitu program Pertukaran Pemuda Antar Negara. Program ini adalah program tahunan dari Kemenpora Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang mana seleksi ini serentak dilakukan di seluruh provinsi ke-34-nya di Indonesia. Dan masing-masing tadi kalau ikut yang program yang pagi tadi, saya tentang Pemuda Nusantara, sama kurang lebih seperti ini, program beasiswa full funded 100% biaya penuh, kecuali satu, bikin paspor. Kalau paspor uang pribadi sih, karena paspor itu kan identitas KTP kita di negeri orang. Jadi itu aja modal kita secara selebihnya insya Allah saya pribadi 100% dibiayai oleh negara, yang mana uang negara itu memang duit kita juga ya, duit rakyat gitu. Jadi benar-benar berat amanahnya akan menggunakan uang rakyat, dan itu 100% biayai. Dan alhamdulillahnya sama seperti yang kalian bilang tadi, teman-teman yang balik gitu untuk halaman buat orang tua, buat keperluan untuk keluarga. Nah, jadi program ini saya ikut namanya PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Dari 8 program, saya program nomor yang bagian Australia. Jadi namanya Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, atau dalam bahasa Inggrisnya AIE, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Di dalam program Kemenpora untuk Pertukaran Pemuda itu sendiri ada 8 ya. Yang pertama tadi Australia, yang kedua Kanada, yang ketiga Korea, yang keempat Singapura, kelima India, keenam Malaysia, ketujuh China atau Tiongkok, yang terakhir itu kapal pemuda ASEAN dan Jepang. Jadi itu yang paling banyak stok, yang paling banyak paspornya tuh banyak stempelnya gitu, koleksi. Karena start dari Tokyo ASEAN pakai kapal pesiar ya, pakai Nihongaru, dan sampai ke Tokyo lagi. Misalnya juga ada 11 negara, kayak multilateral jadinya. Kalau program lain lebih ke bilateral, kayak Indonesia dan Australia, Australia dan Indonesia. Kalau kita dari Kemenpora, kalau mereka dari divnya, istilahnya kayak Kemenlu-nya lah kayak gitu. Nah, jadi saya cerita dulu pengalaman yang asiknya dulu nih, supaya nggak ngantuk, ini jam-jamnya udah ini ya. Jadi waktu berangkat kita ada 4 fase, karena ada untuk beda negara
negara, beda program, beda durasi, beda persyaratan juga. Khusus saya jelaskan ke Australia, di Australia itu kita ada totalnya 4 bulan ya, 4 bulan lebih beberapa hari sedikit gitu. Karena kesesuaian visa juga kita. Jadi 4 bulan itu kita anggap 4 bulan. Bulan pertama itu ada saya kenanya di Canberra, ibu kota. Bulan depannya pindah lagi negara bagian, pindah ke daerah New South Wales. Daerah adalah 4 jam dari Sydney. Nah, habis 2 fase ini kita ada re-entry peralihan. Jadi kita ke Indonesia. Bulan ketiganya ke Indonesia. Kebetulan rumahnya saat itu adalah Kalbar. Bulan ketiga kita langsung Komdev, Community Development, pengembangan masyarakat. Bulan keempatnya pindah ke ibu kotanya, ke Pontianak. Jadi ada 4 fase, 4 kota. Yang satu negara ada 2 fase, ada city phase, yang kedua rural phase atau suburb. Yang kedua di Indonesia juga di suburb dulu. Karena Komdev baru yang ke bulan terakhir di ibu kota. Selain dari bulan ketiga tadi, selain Komdev sebulan penuh kita kayak orang KKN gitu. Kita mengabdi ke masyarakat. Itu ketahuan deh tadi kata Kairin, orang-orang yang aktif di organisasi itu ketahuan dia aktif nggak apa kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Nggak tahu kegiatan kemahasiswaan atau ormawa. Nah, bulan pertama di Australia, bulan kedua di Australia, dan bulan keempat di Indonesia, itu kita fokusnya Australia adalah internship, yaitu magang kerja sesuai profesional atau passion kita. Nah, kalau di China lebih ke entrepreneur, kalau ke Kanada lebih ke volunteering, lebih ke sukarelawanan. Kalau ke Korea lebih ke kebudayaan, sama juga dengan Malaysia lebih ke kebudayaan karena serumpun, jadi lebih ke hubungan diplomatis negara gitu untuk perpolitikan. Kalau ke Singapura lebih ke bisnis, para pemuda-pemuda yang udah bisa ngebangun startup, para founder-founder kayak Blibli atau Tokopedia atau dan yang lainnya, para kayak salah satu termasuk juga foundernya Abnormal dan lain-lain lah, sebut merek. Itu di Singapura karena namanya Singapura SILEP, Singapore Indonesia Youth Leaders English Exchange Program. Dan yang kalau Australia lebih ke internship atau magang. Dan bukan kebetulan sih, dan saya kadarullah sebagai alumnus di Tarbiyah keguruan, seorang pendidik. Jadi ditawarin tuh dari kedubes sana, ditawarin kamu mau kerja apa di sini gitu. Kita fokus kerja ya, jadi kita nggak ada yang, dan zaman dulu sosmed juga medsos nggak seperti sekarang di story gitu ya. Jadi dulu tuh fokus karena kerja, fokus program, fokus sama kegiatan sana. Kalaupun ada itu tadi paling Sabtu atau Minggu untuk quality time, kita sama-sama dapat host fam. Dan jadi saya milihnya satu, pasti mengajar ya kan, karena diberi 3 opsi gitu. Yang pertama saya milih mengajar gitu sebagai guru, terserah mau jadi apa, pokoknya ngajar aja gitu. Yang kedua saya milih di bagian lingkungan. Kenapa? Karena saya kebetulan salah satu, nanti akan saya jelaskan detail lagi saat seleksi hari kedua nanti ya, karena seleksinya 2 hari 2 malam untuk seleksi di provinsi. Saya terpilih 2014, saya berangkat itu 2015 dulu ya. Halo, masuk nggak ya? Kok putih semua ya? Ya, halo Kak. Oh ya. Jadi karena salah satu alasan kenapa saya terpilih saat seleksi itu adalah karena saya saat itu sebagai leader di komunitas lingkungan di bawah CSR-nya PT Nutrifood ya, dari program CSR-nya dari Nutrifood, namanya High Green Community di Banjarmasin. Jadi di bidang lingkungan, walaupun saya bukan profesionalnya di bidang lingkungan, tapi passion saya di bidang lingkungan. Jadi saya juga milih opsi kedua seperti DLH-nya Australia ya. Yang ketiga, saya lebih memilih ke volunteer karena portofolio saya itu lebih banyak melampirkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, UKM atau LSO atau organisasi atau komunitas. Jadi lebih banyak. Itulah kenapa salah satunya saya terpilih karena memang ada program Komdev, Community Development. Yang serunya lagi setelah magang, kita yang namanya program pertukaran sebagai delegasi, kita setiap Senin itu ada namanya CP ya, kayak cultural performance gitu, penampilan budaya. Kita akan diberi kesempatan untuk menampilkan kebudayaan Indonesia setiap pekan, setiap hari Senin, keliling ke seluruh Australia, mau itu ke kementerian, ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat yang memang di publik gitu. Jadi untuk memperkenalkan karena lintas kerjasama gitu.
kembali lagi dikorek. Jadi salah satu syarat juga adalah pandai atau mampu menampilkan seni kebudayaan saat seleksi. Itu hari kedua, ada yang namanya seleksi seni kebudayaan dan unjuk bakat. Jadi kebetulan saat itu saya menampilkan tarian dari Kabupaten Tapin, tarian Tilalan karena berpasangan, jadi perlu partner. Sebelumnya juga saya ada Mamanda, teater seni Banjar, Melayu Banjar, Mamanda. Oh ya, ini sedikit ada fakta dari saya bahwa saya terpilih ini tidak instan loh ya. Kata Kak Eri waktu closing statement, saya terpilih ikut ke pertukaran Australia ini adalah setelah tes yang keempat. 2012 saya gagal, hanya runner up kedua ke Kanada. 2013 tetap di runner up kedua tapi ke Korea. Tahun 2014, tahun ketiga, saya runner up pertama untuk kapal pemuda ASEAN dan Jepang. Dan di tahun keempat, di tahun 2015, alhamdulillah rezeki saya mungkin sudah sampai, dan itu ke Australia. Tapi jujur saya tidak ada persiapan sama sekali untuk memilih Australia. Saya lebih memilih ke kapal pemuda ASEAN Jepang. Tapi kalau didengar pemerintah cukup mengecewakan sih niatnya. Tapi karena saya terinspirasi dari program Kemenpora sebelumnya, yaitu kapal pemuda Nusantara yang pagi tadi saya sampaikan kalau ada yang ikut. Itu juga miniatur dari Tanjung Priok, Jakarta keliling Indonesia untuk menampilkan keindahan Indonesia, menampilkan keindahan seni budaya pariwisata Kalimantan Selatan, dan organisasi kepemudaan, dan program-program tentang kemaritiman. Jadi jawaban saya itu lebih kayak apa ya? Kayak terplagiat, terimitasi gitu. Jadi jawabannya dikit-dikit tentang program kerja secara berkelompok, bukan mandiri ya, independen, sangat bertolak belakang dengan Australia. Karena Australia ini adalah independen program, benar-benar dilepas kayak anak KKN. Kita terpilih se-Indonesia cuma 18 orang, yang mana 34 provinsi, which is nggak nyampe 34 orang, berarti tahun ke depan baru ada jatah. Benar-benar cuma 2 tahun atau 3 tahun sekali baru dapat jatah ada Australia. Karena 9 pemudi baru bisa 1 tahun. Jadi selama 1 tahun program itu cuma 9 pemudi Indonesia dan 9 pemudi dari Australia. Kesempatan langka juga karena saya menjawabnya lebih padahal mengarah ke program kapal pemuda ASEAN dan Jepang, sehingga kegiatan-kegiatan tentang multilateral, koordinasi sesama bukan independen. Kalau Australia benar-benar seperti KKN, kita benar-benar 18 berangkat, tapi sampai di sana kita dilepas. Karena masing-masing dapat hospem, mungkin kalau di sana sini beda kecamatan, mungkinnya beda kabupaten, dilepas di Australian Capital Territory, di Canberra-nya itu, benar-benar kena kota mati ya, nggak sama kayak Sydney gitu. Jadi benar-benar sepi banget ya gitu, benar-benar fokus ke dunia pemerintahan, di lingkungan pemerintahan. Kita berkumpul cuma hari Senin untuk cultural performance. Nanti kalau mau lihat atau mau nyambung lagi, kita silaturahmi bisa nanti di belakang lewat Instagram, ada beberapa saya taruh dengan hashtag Yandi Story atau pakai hashtag Ayep, klik aja, insya Allah ketemu. Tapi kebanyakan itu adalah dari tim media ya yang mengabadikan, karena untuk pribadi itu tadi kita nggak boleh selama kegiatan megang HP, artinya jangankan memoto, megang HP aja nggak boleh. Artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi masuk di Parliament House saat institutional visit. Jadi selain ada cultural performance, kita ada institutional visit, kunjungan kenegaraan ke wali kota atau ke mana ya? Istilahnya kalau kita tuh kayak ke kantor gubernurannya, kantor wali kotanya, kunjungan kenegaraan, visit. Dan juga ada yang namanya program kunjungan mid visit break itu lebih kayak kita diberi waktu istirahat jenjang antar bulan pertama ke bulan kedua tuh kan kita akan pindah orang tua angkat, keluarga angkat, pindah dari kerjaan kita nggak dibayar, tapi ada beberapa sih yang dibayar. Kalau saya pribadi nggak dibayar sama sekali, tapi saya dapat istilahnya kalau mau ngajuin LOE atau mau ngajuin rekomendasi, insya Allah bisa gitu. Tapi ini masih belum ada prioritasnya lah gitu. Jadi saya kebetulan diterima mengajar bahasa Indonesia dan mengajar bahasa Inggris di Alfred Deakin High School di situ. Jadi kerjasama lagi tuh sama Kemendikbud, ada namanya program BIPA. Nah jadi kita tuh banyak ya lintas kerjasama untuk beasiswa. Jadi saya ini mewakili dari Kemenpora, cuman saya juga ada berafiliasi kerjasama dengan Kemendikbud dan lewat program BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing yang tersebar dari 200 negara lebih 200 kota lebih di
negara dari 140 lebih negara yang kurikulumnya menaruh bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di sekolahnya, termasuk Australia kan salah satu pelajaran favorit di Australia yaitu bahasa Indonesia. Nah, di situ saya ada apa tadi? Pertama ada penempatan kerja, work placement, lebih ke internship, magang, karena fokus programnya adalah people to people contact, terus cross cultural understanding, pemahaman lintas budaya. Jadi kita benar-benar bagaimana kehidupan di sana. Jadi saya random aja ya, sorry karena ini benar-benar program sih, saya jadinya kayak berasa ke program. Tiap pagi nanti saya hi, morning Yandy, morning. Ternyata anggapan orang Indonesia tuh ramah tamah, mereka juga ramah tamah. Saya nggak kenal sama tetangga itu, tapi mereka, hai, hey mate, good day mate, good morning. Kayak menyapa aja, padahal nggak kenal. Ternyata itu tadi, kita jangan hanya menilai negara orang, budaya orang tuh dari dalam Indonesia. Itu juga salah satu sama sedikit dengan kairan tadi saya dengar. Saya harus tahu gimana, dan kita harus tahu sebagai pemuda gimana sih anggapan orang Indonesia atau anggapan orang luar terhadap Indonesia dan sebaliknya. Jadi kalau kita sendiri kurang menghargai dengan Indonesia, tidak mencintai Indonesia, bagaimana orang akan cinta dan respect terhadap negara kita. Dan begitu juga bagaimana kita tahu betapa indahnya Indonesia kalau hanya dari dalam negeri aja. Coba kita lihat dong dari sisi luar, dari perspektif luar, bagaimana orang menganggap Indonesia itu betapa luar biasanya, how wonderful Indonesia, dan bagaimana pesona Indonesia itu terpancar dari sisi luar. Jadi dengerin dari luar, jangan dari dalam aja. Tapi ya tadi, semakin kita keluar, semakin kita jauh dari Indonesia, kalau memang rasa patriotisme, rasa nasionalisme kita ada, insya Allah semakin jauh kita melangkah, semakin rindu dengan kampung halaman. Saya yakin saya jam itu. Dan apalagi kalau diputar-putar lagu-lagu yang membangkitkan nasionalisme, saya rasa nggak cewek, nggak cowok, namanya cowok juga manusia, akan mengeluarkan air mata. Saat yang waktu intronya, tanah air, wah itu saya menangis sejadi-jadinya tuh luar biasa. Jadi ya lepaskan semua aja gitu, jangan jangan ragu. Jadi kegiatan tuh selain saya mengajar, tapi banyak teman-teman yang basicnya anak IT juga dia kerjanya di IT, keren banget. Terus ada yang bagian di kebun binatang, seru banget itu. Jadi lebih fokus ke kerjaan ya, lebih fokus ke passion kita atau ke profesional kita sarjana apa. Tapi nggak mesti sarjana. Dan itu nanti ada lagi syarat nanti saya jelaskan. Jadi di programnya ada dapat host family, kita ada work placement atau kerja, dan kita setiap hari Senin ada yang namanya cultural performance. Itulah kenapa setidaknya satu aja tarian gitu kita harus bisa. Kebetulan saya ada 2 penampilan, yaitu teater Banjar, teater Melayu Banjar yaitu Mamanda, dan juga tarian Banjar. Jadi setelah itu ada yang namanya Komdev tadi. Komdev itu program andalan atau program utama atau highlightnya AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Karena di sana kita benar-benar seperti anak KKN yang terjun di masyarakat, bantuin itu apa yang perlu dibantu. Misalkan, oh ini kita belum ada tapi nggak sederhana yang di RT ini nggak ada palang batas RT dan kelurahan ya. Tolong bikin bantu ini, nggak kayak gitu maksudnya. Jadi lebih memberdayakan karang tarunanya, para pemudanya di sana, dan membantu potensi-potensi ibu-ibu di sana, ibu-ibu PKK atau orang-orang ibu-ibu yang di sana supaya lebih produktif. Dari wirausaha, dari pendidikan, dari IT, semua aspek. Makanya tidak ada syarat harus lulusan ini apa. Nah, langsung kita ke persyaratan tadi. Karena persyaratannya pemuda, jadi kalau yang mau ikut program ini, yaitu pemuda. Berdasarkan undang-undang kepemudaan dari 18 sampai 30. Tapi beda negara, beda program, beda rentang deadline batas usia ya. Kalau Australia tuh 21 sampai 25 tahun. Kalau Korea tuh 18 tahun atau 16 tahun sampai 24 tahun. Sama dengan Kanada 18 sampai 24 tahun. Malaysia 18 sampai 27 atau 30. Kalau Kepala Pemuda ASEAN Jepang juga sampai 30. Dan ada beberapa perbedaan. Tapi ya kalau yang syarat yang pastinya tidak boleh merokok, karena akan ada pemeriksaan secara menyeluruh kesehatan, paru-parunya bolong atau enggak gitu ya, atau hangus atau enggak gitu. Kemudian khusus untuk negara yang negara 4 musim dan keberangkatannya saat di musim dingin atau peralihan, entah itu winter ke spring atau itu waktu gugur ke winter atau kayak gimana, termasuk Australia dan Kanada karena berangkatnya di akhir tahun rata-rata. Dan kebetulan ya tadi
Kalau di Australia itu berangkatnya sekitar September, Oktober itu masih ada antara winter menuju ke spring ya. Jadi persyaratannya ada tambahan dari surat kesehatan tadi yang 1 juta loh itu, hampir 1 juta untuk waktu seleksi. Tapi itu akan ke refund atau kembali, bukan refund istilahnya kayak apa istilahnya, kembali uangnya. Aduh lupa lagi. Pokoknya uang dikembalikan saat di Kemenpora dengan uang saku tadi. Jadi nggak bakalan rugi deh gitu. Paling bikin paspor aja modal sendiri karena itu kan identitas kita gitu. Nah, jadi lebih apa namanya ya? Lebih menantangnya itu saat memilih program sayanya. Jadi lebih apa ya? Lebih karena merasa masih kangen dengan program, susah lupa teman-teman nih jadinya. Oh iya, kembali ke persyaratan tadi. Jadi harus ada surat keterangan bahwa gigi itu tidak berlubang, nggak boleh berlubang. Kalau berlubang gimana kak? Ya udah cabut aja. Tapi kalau nggak kalau bisa ditambal aja. Tapi kalau nggak bisa ditambal lagi harus dicabut. Kalau mau mempertahankan ikut di Australia atau di cabang Kanada, di negara Kanada. Khusus 2 itu, karena saat berangkat saat musim dingin kayak gitu atau saat peralihan. Kalau Korea sama China itu saat di pertengahan tahun sebelum 17-an biasanya. Jadi itu belum memasuki winter atau bahkan musim gugur atau yang lebih dingin lagi. Dan apalagi ya persyaratannya? Oh iya, persyaratan khususnya itu tadi lebih kepada masih single, minimal lulusan SMA dan belum sampai 30 tahun dan tergantung negaranya masing-masing. Kalau untuk KTP, ya tadi kalau untuk KTP sesuaikan dengan ini ya, nggak bisa toleransi domisili karena saya kuliah di Banjar, bolehlah orang Kalteng daftarnya PPAN di Dispora Kalimantan Selatan, nggak bisa sesuai KTP karena kita akan membawa nama putra putri daerah. Jadi lu bisa apa, nari apa, tarian apa, di mana, suku apa, dari mana. Jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada istilahnya namanya, ini titipan Pak Bupati ya, ini titipan Pak Gubernur ya, nggak ada. Kalaupun ketahuan, ya pasti bakalan kena skors. Dan ada kejadian, saya tidak sebutkan nama provinsinya dari mana, dia 4 tahun kena skors, nggak boleh ngirim kandidat ke tingkat pusat. Karena setelah terseleksi dari kabupaten, terseleksi dari Dispora provinsi, tapi ini kalau untuk PPAN boleh langsung ke Dispora provinsi ya, karena seleksinya terbuka, nggak tertutup. Nggak mesti harus utusan dari kabupaten atau kemudian langsung ke provinsi, tidak. Tapi langsung ke provinsi, saya langsung ke provinsi. Karena saat itu saya tidak tahu bahwa ada seleksi di kabupaten saya atau di kota Banjarbaru, belum tahu lebih tepatnya karena saya kuliah di Banjarmasin. Saya dengar dari teman ada seleksi di Banjarmasin, tapi di dinas Dispora provinsi ya Kalimantan Selatan yang kilometer 6 itu Jalan Pramuka, ya langsung aja dan alhamdulillah bisa. Dan seleksinya itu yang mengirim titipan tadi ya ketahuan, karena saat kita terpilih menjadi kandidat nomor 1 di provinsi akan berkumpul lagi di Jakarta yang namanya di Kemenpora itu PDT ya, Pre-Departure Training. Jadi ada pelatihan sebelum keberangkatan. Kalau Kanada itu 3 minggu, 2 minggu, kalau Australia 2 minggu, 2 pekan, kalau kapal pemuda ASEAN 3 pekan, kalau China paling 4-3 hari karena programnya lebih pendek gitu. Lebih banyak visit juga kalau untuk China, lebih ke entrepreneur. Dan untuk Australia ini setengah bulan di situ kita ketahuan. Misalnya Yandi dari Kalsel, misalkan ada yang dari Bali namanya Gusti Ayu Made Dwi Adi Susanti. Itu benar-benar kita kok lagi di ospek, kita harus hafal temennya, hobinya apa, kayak gitu-gitu, seru. Jadi kayak team bonding gitu kan, membuat merasa seperti sebuah keluarga gitu. Nah, jadi benar-benar jangan aku ikam-ikam kalau bahasa Banjar. Jadi ada rasa memiliki dalam satu kontingen satu keluarga gitu. Yang pernah ikut paskibra atau karantina duta wisata pasti tahu bagaimana cara menjalin kekeluargaan. Dan kita benar-benar gak fake ya. Kita ketahuan kalau kita di awal jaim terus kita sok-sok pendiam, sok-sok cool, itu nggak akan bertahan lama. Itu akan ketahuan fake-nya kayak gimana. Karena di sana kita udah disodorin sama para senior, para kakak-kakak program yang lu dari mana? Dari ini provinsi ini. Lu di sini udah jadi harus gelas kosong. Jangan sok-sokan lu duta bahasa, lu duta wisata, lu duta lantas, lu duta apa.
nggak ada istilah duta-dutaan. Saat memasuki PDT di pusat di Jakarta, semua harus jadi gelas kosong, bukan siapa-siapa, semua jadi satu. Karena mereka waktu kita berangkat, saat kita sampai di Australia, mereka nggak tahu tuh namanya Yudi, namanya Erin, Antra, Yandi, nggak tahu. Mereka taunya it's Indonesia. Kalau kita bikin onar, bikin malu Indonesia, yang malu Indonesia. Mereka nggak tahu namanya Udin, itu Ahmad, itu Inur, enggak. Mereka taunya Indonesia. Jadi kalau bikin malu ya Indonesia, bikin bangga ya Indonesia, kayak gitu. Jadi harus menerapkan dan mendisiplinkan diri bagaimana menjadi satu dalam sebuah keluarga, walaupun dalam 34 provinsi, sekonflik apapun harus akrab kayak gimana gitu dalam waktu setengah bulan. Dan alhamdulillah ya gara-gara dibentuk itu pas pulang ya kita nangis semua sih karena merasa udah betah 5 bulan, udah disediain fully funded, dapat uang saku, jaminan, transport, akomodasi, semua. Bahkan saya batuk aja udah dibawa ke klinik. Sebegitu perhatiannya orang tua angkat saya lagi sedikit lagi ya agak-agak loncat gitu. Itu gara-gara karena ya tadi kita orang tropis, orang-orang Kalimantan, orang-orang Nusa Tenggara. Udah kayak apa ya? Nah, teman-teman dari Wakatobi ya. Oh ya. Mantap, salam dari Wakatobi. Eh apa ya? Karena terbiasa panas ya. Jadi kalau dingin subuh itu kayak apa ya? Saya tuh batuk gitu jauh sebelum corona gitu. Jadi kalau setiap pagi itu padahal itu udah masuk spring loh, itu springnya di sana masih -6 -4 gitu subuh. Dan subuhnya itu karena kita masuk spring, masuk musim semi itu jam 4, jam setengah 4 gitu ya, jam 4 itu udah subuh, jam 5 tuh udah terang. Jadi itu lebih apa daylight saving ya istilahnya ya. Jadi kayak dan itu batuk kan, jadi orang tua ya Andi, kenapa kamu sakit ya, kita ke dokter gitu ya, nggak apa-apa cuman batuk aja. Mereka merasa apa ya, sebagai orang tua angkat, keluarga angkat merasa ini anak orang loh ya, anak WNA gitu, masa nggak biarin batuk, padahal saya nggak biasa. Ya udah, saya minta lemon aja sama kecap kayak gitu. Ternyata nggak efektif karena memang beda darah, beda iklim, jadi memang harus dibawa ke dokter sih saat itu karena beda gitu, bukan batuknya. Karena itu yang berpengaruh itu alergi gatal di tenggorokan. Nah, jadi saat di karantina itu sambil kita digodok, terus yang lu bisa apa waktu di Kalsel, seleksi apa, tariannya apa? Oh ya saya narinya tari Japin, tari Tirikalan dari Tapin. Oh iya, kamu ajarin mereka nih anak-anak nih yang 17 tadi itu suruh ajarin cuman setengah jam, harus bisa gitu. Hah, really gitu kan? Jadi serius lister gitu kan kayak ya. Oh kamu nggak sanggup, ya udah kamu pulang aja. Yang kandidat pertama yang runner up 1 udah panggil kamu pulang aja. Ya yang nggak mau lah, yang nggak mungkin. Kita udah berjuang 2 hari 2 malam 4 kali ikut seleksi gitu kan. Uh, udah sampai gitu jadi udah bisa kak langsung. Udah selesai kan, alhamdulillah mereka bisa terik lalan luar biasa. Karena apa? Karena dibawa ancaman. Kalau enggak ya udah pulang aja. Yang juara kedua yang diberangkatkan dibawa ke karantina ke Jakarta. Terus setelah saya ngajarin tuh, kalau ada videonya nanti kalau kita sedikit intermezzo ya. Ada yang nama saya kan Sobat Indonesia. Nah, itu kanal YouTube saya. Saya taruh semuanya kegiatan saya dan kenangan saya di kanal Sobat Indonesia, program Australian Youth Exchange Program. Yang saya ajarin itu adalah orang Bali, orang Jawa Timur, dan satunya berpasangan ya, orang Gorontalo. Nah, mereka habis itu saya belajar tarian dari orang Bali. Bali apa? Kecak ya, udah kecak udah belajar. Mereka yang ngajarin semua terhimpun. Jadi satu orang delegasi ngajarin 17 delegasi. Setelah itu saya diajari dari 17 delegasi 17 tarian. Jadi saya ngajarin mereka satu tarian dan saya belajar 17 tarian mereka dan berlaku semua. Kayak semua circle-nya. Habis itu nggak cukup dari situ, persiapan lagi lagu medley gitu, mulai dari Aceh sampai Papua. Saat itu saya menawarkan ampar-ampar pisang, itu udah basi gitu. Yang unpopular aja apa gitu. Ampar-ampar pisang udah tahu, aku juga hafal katanya. Terus Paris Berantai itu udah populer juga, yang lain dari Kalsel, aduh apa gitu ya. Oh ya udah kita angkat aja 4C45 sering kan itu ada di interlude atau di backsoundnya acara-acara resmi juga. Tapi masih belum populer. Ya udah 45 dan saya ajarin lah mereka. Ya kembali lagi saat saya ngajarin, mereka juga ngajarin juga misalkan lagu dari Betawi. Oh ini Kembang Jatuh gitu. Dari Sunda. Oh Manuk Dadali udah biasa ganti. Oh iya ini yang lain
yang lain. Jadi semuanya dihafal dan itu waktunya cuma 4 hari. Terus tari saman semua itu struggle-nya luar biasa, semangatnya luar biasa, bondingnya luar biasa. Akhirnya jadi keluarga. Itu benar-benar setengah bulan tuh udah ngebentuk kita dan akhirnya berangkatlah di apa namanya setelah berangkat alhamdulillah sampai di sana kita dapat orang tua angkat keluarga angkat dan ya tuh sebelum sana kita ngisi visa ngisi apa namanya pilihan opsi kamu maunya orang tua angkat keluarga angkat seperti apa saya bebas aja dan dapat saran juga sih dari senior jangan terlalu milih gitu yang penting ada gitu dapat tapi misalkan saya kebetulan muslim dan saya bukan benci perokoknya tapi benci rokoknya saya minta jangan ada anggota keluarga itu yang perokok. Jadi saya minta yang bukan perokok. Awalnya kayak gitu, cuma saat pikir-pikir ya udahlah ya tantangan gitu. Ngapain juga kan ibaratnya mereka pasti tahu aja etika kayak gitu terlalu childish banget naruh kayak gitu di persyaratan mau kayak gimana gambaran orang tua angkat gitu. Jadi saya skip saya centangnya adalah bagian ini apa namanya yang menantang lagi tuh memelihara anjing gitu. Nah tuh awalnya juga saya ingin memilih saya nggak mau eh, punya orang tua angkat yang melihara anjing. Wah itu terlalu fanatik lagi kan terlalu kekanak-kanakan ya udah di mana challenge-nya kalau kita keluar negeri kalau mau nyamain dengan tanah air ya udah semua tantangan saya terima apapun itu orang tuanya dan alhamdulillah ketemu orang tua yang benar-benar suportif dan kembali lagi saya ceritakan semuanya di highlight di sorotan di Instagram saya bagaimana pengalaman religi saya kegiatan saya bersama orang tua angkat bagaimana mereka tahu dengan Islam bagaimana keberagaman Islam Indonesia toleransi dengan agama Islam seperti apa dan itu dan benar-benar buat saya rindu lagi dengan mereka. Itu ada nanti ceritanya panjang itu kembali ke program. Nah setelah berangkat bulan pertama di Canberra kerja ngajar pagi sampai sore itu tadi saya serunya itu saya benar-benar ya tadi kayak katrok kayak udik gitu ya karena merasa dingin banget. Ya udah 13 kilometer ke tempat sekolah saya mengajar tuh saya naik sepeda aja. Kenapa? Demi apa? Padahal uang transport ada, dikasih my way namanya ya, kartunya gitu, kartu buat BRT gitu. Eh, dikasih sekitar $10 per hari. Wah, tuh lumayan kan 100.000 kali sebulan dari 3 juta. Tuh mikirnya tuh kayak gitu karena guru dan murid tuh dapat diskon untuk menggunakan itu. Tapi saya uang saya simpan gitu. Saya pakai sepeda aja, Mem. Mam sama Dedi. Kenapa pakai sepeda kan ada aja lebih cepat nggak apa-apa santai aja sambil menikmati alam gitu saya bilang padahal satu tujuannya selain gaya hidup sehat dan saya memang pakai sepeda ya jujur saya masih belum punya sepeda motor saya masih punya sepeda saya cuma punya sepeda tinjak istilahnya apa sih bahasa Indonesianya ya sepeda gitu ya bukan sepeda yang bukan kendaraan bermotor dan saya merasa urgensi saya masih belum gitu sih mobilisasi untuk kemana-mana jadi benar-benar pakai sepeda cinta banget pakai sepeda berangkat pakai sepeda dan niat ketiganya adalah untuk menghemat dan uangnya bisa saya bawa pulang seperti itu padahal udah ada uang saku sih juga ada gitu cuman ya itu tadi jiwa mahasiswa jiwa konservatif dan jiwa ekonomis saya itu selalu muncul saat hal-hal yang why not gitu sehat cuma 13 kilo PP 26 kilo harinya juga dingin mana ada keringat yang keluar yang ada bawa air hangat di tas malah jadi air kayak habis dari dispenser es gitu seiring waktu pindah ke negara bagian selanjutnya kemudian balik ke Indonesia nah, sebelum balik ke Indonesia itu kita ada namanya mid visit break itu di waktu 5 hari sampai sepekan benar-benar seperti hibernasi gak ada yang namanya kegiatan kunjungan kenegaraan kunjungan pemerintahan culture performance atau kegiatan-kegiatan yang bikin buletin itu tiap hari bukan tiap hari sih tiap hari ada cuman karena 18 orang jadi saya 36 ya 18 pemuda Indonesia 18 pemuda Australia jadi dalam sehari itu 2 orang diminta otomatis jadi dalam 18 hari rotasi kita bikin buletin di upload nanti diunggah di kanalnya mereka dan kegiatan itu benar-benar ya dia benar-benar menyibukkan diri nggak sempat buat yang kita ini selfie bisa cuma tuh weekend dan weekend kita harus menghargai orang tua angkat kita saat Sabtu Minggu gitu kita benar-benar ini mau kemana ini kita ini tapi kalau ke kebun binatang kayaknya nggak usah deh kenapa 80% si kebun binatang itu
dari Indonesia gitu. What gitu kan? Ya kita punya native animal cuma 20% aja. Paling ada platypus, wombat, kangaroo, koala, apa lagi ya? Dan sejenisnya. Oh ya, rosella, burung rosella. Selebihnya itu jerapah, macan, harimau, tapir, nggak ada tapir. Apa tuh yang namanya mirip seperti kayak badak bercula satu itu, kayak anoa gitu. Terus ada jerapah, pokoknya sampai bebek aja, sampai monyet, jadi segala monyet tuh ada. Kalau bagi kita monyet kayak irangan itu kan hama gitu ya. Mereka udah ada khususnya gitu, primata dan jadi kayak oh iya bener, ya udah saya mau ke mana, saya antar dong ke masjid kayak gitu. Pertama kali maunya ke masjid, habis itu ke museum tempat bersejarah kayak gitu. Jadi lebih kedekatan terhadap keluarga angkat dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang Australia di sana, dan benar-benar merekatkan lagi hubungan kita bilateral kita Indonesia dengan Australia, dan menepis yang namanya hubungan politik yang terlalu sarkas atau yang terlalu jahat dalam tanda kutip. Dan kebetulan 2015 itu masih panas-panasnya berita tentang Bali Nine, masalah tentang apa ya, yang narkoba itu kan yang dihukum mati oleh presiden. Nah saat itulah ya lagi jadi menyelah, saya ini waktu di sharing tinggal 2 menit, nanti kita beralih ke sesi tanya jawab. Oh ya, siap. Berarti langsung aja ya kita ke persyaratan tadi. Udah selesai persyaratan tadi ya, udah jelas, dan seleksi ada 2 hari 2 malam. Hari pertama tertulisnya itu pilihan ganda tentang umum aja Indonesia, dan ada beberapa posko gitu wawancara. Wawancara itu ada tentang keagamaan, kepemudaan, kepemimpinan, isu lokal, isu nasional, dan isu global, dan juga tentang current issue yang benar-benar yang kita jumpai sekarang seperti apa, dan dibuat seperti LGD, seperti leaderless group discussion. Kemudian dan itu 100% saat wawancara tuh bahasa Inggris ya teman-teman. Cuman ada satu posko yang benar-benar nggak boleh bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Indonesia. Apa ya kemarin tuh? Art Culture Tourism. Saat di seni budaya pariwisata harus berbahasa Banjar atau bahasa Dayak khasnya Kalsel. Bisa nggak sih orang Banjar berbahasa Banjar? Gitu kan, nggak mungkin nggak bisa berbahasa seperti itu. Dan selebihnya nanti akan kita bahas nanti saat ditanya jawab. Terima kasih moderator, maaf kehabisan waktu. Kembali ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, jadi menarik banget ya teman-teman. Gimana sih saya sharing bahwa dia udah ada pengalaman keliling ke negara-negara lain nih, ke Jepang, kemudian ada bonding tadi sampai akrab banget, dan kata Hayati waktu kita mau nangis kayak. Iya. Nah jadi persyaratannya tadi udah disebutkan Hayati teman-teman. Kemudian tadi juga aku ada sharing akun untuk beliau, mungkin nanti bisa kita cek dulu, siapa tahu teman-teman ada yang mau cek. Kemudian kita lanjut ke tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang perjuangan atau kehidupan sekolahnya kayak ini, boleh banget teman-teman langsung aja tanya di kolom pertanyaan ya. Terima kasih. Ya sambil nunggu ini ya, permisi, sambil nunggu ada yang bertanya, official account-nya program pertukaran pemuda antar negara juga ada, selain @Kemenpora di Instagram ada juga namanya PCMI, karena setelah kita pulang program kita diresmikan menjadi seorang purna, itu PCMI, Purna Caraka Muda Indonesia. Masing-masing provinsi ada. Nah untuk provinsi Kalsel Instagramnya adalah @PCMI Kalsel. Kalau di pusat yang menaungi semua atau yang ngasih tahu informasi seluruh 34 provinsi namanya @PCMI_pusat gitu. Terima kasih Kak. Gimana teman-teman, apakah ada yang mau nanya? Mungkin teman-teman masih pikir ya Kak pertanyaannya, karena tadi pengalaman Kak banyak banget, mungkin teman-teman sampai itu mau nanya bagaimana Kak. Oke kalau gitu lanjut aja deh saya yang tanya. Menurut tanggapan Kakak kan tadi Kakak sempat bercerita di mana ada program pengabdian dan Kakak memilih program yang sesuai passion gitu, yaitu dalam mengajar. Menurut Kakak jika seperti apa sih kita tuh bersekolah sesuai dengan passion kita Kak? Seperti apa sih kita harus bersekolah mengikuti passion kita? Monggo Kak, silakan mau diberikan arahan dan ya terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kita langsung ambil aja ya, garis lurus aja bahwa
tidak ada yang namanya salah jurusan sebenarnya ya. Semua ilmu itu sama, semua datang dari Allah. Semua itu ilmu tidak ada yang aku salah jurusan ya kayaknya itu hanya sugesti. Jadi yang namanya passion itu semangat atau eh, minat kita itu ya tergantung lingkungan kita dan tergantung kita mau jadi apa, visi misi kita apa, target kita apa. Jadi itu yang membuat kita semakin yakin dengan apa yang kita pilih. Bukan kita harus lebih bisa memilih, tapi apa yang kita pilih yakini selama itu benar. Yang namanya ilmu semua pasti bermanfaat ya. Kalau di perkuliahan nggak ada jurusan ilmu hitam, nggak ada kan. Seperti itu. Nggak benar ya kata Kak Fitrianti tadi. Berarti kalau menurut keyakinan yang Kak Fitrianti teman-teman bisa beliau nggak ada istilah salah jurusan karena semuanya datang dari Allah kayak memberikan kepada Betul. Maha Esa. Kampus nggak ada yang ngajar ilmu hitam kata Kak. Iya. Baik. Nah mungkin satu pertanyaan lagi nih dari kakak, mungkin teman-teman nanti bakal ada yang kirim pertanyaan ke kakak. Tentu mungkin mereka masih pikir mau nanya apa dari yang petualangannya tadi yang udah banyak banget. Nah Kalita pengen nanya kak, ada nggak sih motivasi yang bisa kakak berikan kepada kami ini karena kakak kan tadi sempat cerita juga bahwa udah 3 kali atau 4 kali gagal seleksi dari kakak. Gagal 3 kali. Bisa diberikan suntikan semangat kepada kami supaya gimana ketika kami mengalami kegagalan itu mudah bangkit lagi ya seperti kakak. Mohon arahannya kak. Iya, terima kasih. Ya benar banget. Saya juga itu benar-benar sampai sekarang masih bersyukur banget bahwa intinya banyak orang yang mendukung kita, yang mendoakan kita, terutama dari dukungan orang tua. Alhamdulillah orang tua sangat support, sangat mendukung dan sangat menyemangati seperti injeksi ya, seperti suntikan vitamin semangat gitu. Bahwa saat waktu pertama nggak lulus mah ini oh ya udah berarti belum rezeki, coba lagi tahun depan, nggak gagal lagi. Itu di tahun jangan yang kedua, di tahun pertama udah kayak merasa wah gitu kan kayak, tapi yang namanya tetap semangat dan dari internal kita putus semangat ya gitu. Tapi saat di luar, saat dorong dari luar, apalagi support dari teman-teman, terutama dari orang tua, itu yang membuat bangkit itu orang-orang sekitar. Tanpa mereka juga, saya juga bakalan menyerah. Dalam artian tidak ada suntikan, tidak ada dorongan, nggak ada push. Itu di awal tahun pertama ya, tahun kedua alhamdulillah saya menemukan jati diri dan benar-benar yang namanya usaha di awal ya wajar lah gagal gitu kalau dan sadar bahwa kalau dikasih duluan mungkin saya jadi takabur, mungkin saya akan jadi sombong atau saya belum dianggap dan memang benar saat saya tanya hasilnya memang ya kamu di bawah nilai yang juara 1 gitu kan. Oh iya benar memang bukan rezekinya. Terus di tahun ketiga lagi dan alhamdulillah suntikan yang paling kuat adalah ketika dia bilang ingat firman Allah yang mengatakan anak ila zoni abdi kata mama kan. Karena aku Allah sesuai prasangka hambaku. Ya, jadi kayak berasa tampar beneran ya gitu. Aku dari awal aja udah gak yakin sama Allah. Jujur aja waktu di tahun pertama yang namanya putus asa, putus semangat. Jadi kayak berasa kayak iya Allah gak adil. Terus sempat terbersit dalam hati ya, tapi gak sempat terucap sih, tapi sempat terbersit dalam hati. Aku gak lulus gitu. Tahun kedua juga gak lulus, kayak merasa putus asa gitu. Dan di tahun ketiga itu tadi jadi lewat itu oh iya kalau aku yakin sama Allah ya udah yakin aja ya yakin tadi yakinnya ibadahnya dikuatin gitu sedekahnya juga dikuatin gitu jadi hubungan hablum minallah dan hablum minannas juga harus balance. Oh ya sedikit saya tambahin ya berarti ini ya untuk semangat tadi jadi dan beberapa organisasi UKM dan LSO yang saya ikuti saat di IAIN saat di internal dan eksternal organisasi itu udah dapat suntikan juga dari teman-teman dari organisasi ada tiga kata ada istilahnya kayak dipaksa baru terbiasa kan setelah terbiasa baru bisa termasuk peningkatan bahasa Inggris tadi untuk speaking skills tadi. Jadi aku nggak bisa ya udah kalau nggak bisa apa solusinya kalau diam aja ya udah dari awal nggak ada niat buat kompetisi gitu. Aku mau coba-coba deh jangan coba-coba nggak ada yang namanya coba-coba harus tekuni di gigih gitu harus sampai jangan setengah-setengah kalau setengah-setengah hasilnya akan setengah-setengah jangan aku cuma cari pengalaman cuma cari teman cuma coba-coba jangan
kalau cuma niatnya kayak gitu nggak bakalan maksimal. Jadi benar nggak juga sih yang harus ambisius gitu, nggak ada namanya ambisius selama niat kita tuh lurus. Ya dari awal niatnya jangan oh ya aku keluar negeri buat gaya-gaya nah buat foto-foto demi apa gitu. Ya itu dari awal udah nggak lurus niatnya ya, ya Tuhan bakalan paling ya terserah. Ya itu nggak bakalan memuluskan jalan kita. Jadi dipaksa dulu untuk berbahasa Inggris baru nanti akan bakalan terbiasa. Kapan terbiasanya kalau nanti aja, nanti juga terbiasa. Kalau nggak mau dipaksa nggak akan bisa. Jadi mulai paksa, terbiasa, setelah terbiasa insya Allah bisa gitu. Karena tugul dan cangkal atau gigih ya dalam bahasa Indonesianya. Itu dari saya dulu. Baik, terima kasih. Benar banget Kak ya. Berarti kata Mas Fitriandi tadi, kita harus dapat sertifikat semangat dari teman dan orang tua, kemudian harus positif juga Kak ya. Kemudian juga harus tetap yakin dengan Tuhan Yang Maha Esa dan perbaikinya. Benar banget kata Mas Fitriandi tadi. Ini udah ada masuk nih Kak, pertanyaan dari teman-teman. Ini yang pertama ada dari Kak Hermansel. Setelah mengikuti program IDF, ada nggak program yang kakak buat sekarang yang sesuai dengan program yang diadain di Pas Ayu kemarin? Nah, silakan jawab Kak. Oke, bentar. Pertanyaannya, setelah mengikuti program AYEP, ada nggak program yang bos yang sesuai program yang diadain pas AYEP? Maksudnya ini PPA ya gitu ya, program post program activity. Jadi kalau di program AYEP itu kita setelah pulang kita diminta bikin PPA. Apa itu post program activity? Jadi setiap balik program ngasih sumbangsi apa sih buat negara khususnya provinsi dan lebih khusus lagi daerah asal muasal kita gimana gitu kita mengabdi gitu. Jadi habis pulang program mengabdi ya, jangan habis pulang program pakai duit rakyat ya udah lupain program, enggak, harus mengabdi. Nah kebetulan saya menjalankan program post program activity itu mengajar di sekolah istilahnya sekolah bawang. Ada yang kenal gak istilah bawang gitu, jadi sekolahnya benar-benar mandiri, masih belum layak gitu ya. Saya mengajar di sana. Mengajarnya ada dua, jadi mengajar bahasa Inggris, mengajar pendidikan yang berbasis lingkungan, mengajar bahasa Inggris secara gratis dan mengajar bagaimana cara hidup PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi bagaimana cara menggosok gigi, bagaimana membuang sampah dan memilah sampahnya gitu.